Oke, ini lanjutan dari video sebelumnya tentang orang terkaya dunia yang kontroversial, yaitu Andrew Carnegie. Setelah perselisihannya dengan si Raja Minyak, Rockefeller, Carnegie kan ketemu industrialis yang terkenal kejam, yaitu Henry Clay Frick. Nah, di sini Andrew Carnegie yang sebenarnya orang yang gampang kasihan ke orang lain, berpartner dengan Henry karena dianggap bisa meningkatkan omset perusahaan bajanya. Carnegie memberi Henry kekuasaan penuh di perusahaan sampai beberapa karyawan bertanya-tanya, tapi ini gak ada masalah bagi Carnegie. Yang penting perusahaan untung gede dan bisa menyamai kekayaan John Rockefeller. Sesegera mungkin Henry membuktikan untuk bernegosiasi dengan supplier agar memotong biaya produksi, dan itu berhasil. Hal ini membuat Carnegie sangat bahagia karena semuanya atas dasar Henry yang menjadi tamengnya. Kekejaman selanjutnya, mereka membuat isu sangat buruk tentang kompetitornya, yaitu Dogecoin. Dogecoin sendiri membuat inovasi yang bisa memangkas produksi dengan teknologi mereka, dan ini tidak bisa dilakukan Carnegie, bahkan bersaing dengan jujur. Pada akhirnya, Henry membuat isu kalau baja dari Dogecoin cacat dan menyebut lack homogeneity. Gak ada yang ngerti persis artinya, tapi ini membuat Dogecoin bangkrut dan kemudian bisa dibeli Carnegie dengan harga yang sangat murah. Setelah beli, dia tahu inovasi yang dia pakai kemudian diterapkan di semua pabriknya, meski sebelumnya dianggap baja cacat. Setelah bertahun-tahun bekerja sama dengan Henry, kemudian mereka berdua memiliki ide gila untuk mengumpulkan orang kaya, seperti pengusaha, banker, politikus, dan lainnya, dengan cara membeli pulau di Bukit Tinggi. Di sini, Henry mendesain semuanya, dari bikin bendungan untuk tempat orang mancing, hingga lapangan golf yang sangat lebar. Pemerintah setempat menyarankan untuk membuat bendungan yang lebih kokoh, karena ada pemukiman tepat di bawahnya. Tapi Henry gak peduli sama sekali. Nah, dari sini, hari naas terjadi. Pada suatu hari ada hujan deras yang mengakibatkan bendungan hancur hingga membuat banjir di pemukiman warga. Pemukimannya didominasi buruh pabrik dengan keluarga kecilnya. Dan banjir ini mengakibatkan 2.200-an orang meninggal, termasuk 400 anak kecil. Dan singkat cerita, tragedi ini isunya hilang begitu saja setelah negosiasi orang super kaya dengan pemerintah setempat. Setelah perusahaan Carnegie berjalan mulus selama bertahun-tahun, dia mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dengan cara eksploitasi pekerjanya. Sini, Carnegie bikin perpustakaan dekat pabriknya dengan seremoni besar-besaran sambil mengatakan para buruh berhak untuk tetap terus belajar dan bisa ke perpustakaan di waktu luang. Tapi kenyataannya, pekerja di pabrik tidak punya waktu luang dan mereka hanya butuh kenaikan upah dengan alat safety yang mumpuni. Di depan publik, Carnegie membuat citranya seolah malaikat. Meski di balik layar, dialah yang sering membuat keputusan kejam yang dilakukan oleh Henry. Di tahun yang sama, Carnegie membeli perusahaan baru yang bernama Homestead. Tapi di perusahaan ini, para pekerjanya bergabung dengan asosiasi buruh pabrik yang biasanya disebut serikat kerja. Di sini, kontrak serikat kerja sebenarnya sudah mau habis, dan mereka meminta upah lebih karena melihat industri baja sangat menguntungkan. Tapi di sisi lain, Carnegie tidak peduli. Carnegie bernegosiasi untuk bikin perpustakaan di dekat pabrik jika mereka bekerja dengan baik. Dalam artian, mereka tidak bergabung lagi dengan serikat pekerja. Negosiasi dengan serikat kerja belum selesai, tapi Carnegie sudah memiliki perusahaannya yang kemudian semuanya sudah sepenuhnya dalam tanggung jawab partnernya, yaitu Henry. Carnegie memutuskan berlibur ke negara asalnya dan memberi pesan pada Henry, lakukan apapun. Wajah Carnegie di depan publik yang membela tentang serikat kerja, tapi dalam hatinya tetap tidak membelanya dan memberi pesan kepada Henry, tambah jumlah produksi harian sebelum kontrak serikat kerja selesai. Hal ini karena Carnegie tahu akan ada protes kenaikan upah setelah kontrak selesai dan bisa jadi aksi mogok kerja. Setelah berbulan-bulan Henry memegang pabrik dengan cara memeras buruh untuk menambah produksi harian, hingga ada 9% dari mereka yang cedera parah hingga meninggal dunia. Setelah kontrak serikat kerja selesai, ternyata benar dugaan Carnegie sebelumnya. Mereka meminta kenaikan upah dan alat safety yang mumpuni, tapi yang didapat malah justru sebaliknya. Henry bernegosiasi untuk menurunkan upah 22% dan menyarankan keluar dari asosiasi serikat kerja. Hal ini membuat semua buruh marah dan mulai mogok kerja sambil melakukan demo depan pabrik. Bayangin aja, pemilik pabrik yang mendukung serikat kerja, tapi Henry malah nurunin upah seenaknya.
Di sini para buruh mencoba untuk menghubungi Carnegie agar membela para buruh, tapi mereka tidak tahu di mana Carnegie dan siapa sebenarnya otak di balik kekejaman yang mereka dapatkan. Pada bulan Juni 1892, Henry menutup pabrik dan membiarkan para buruh yang tidak bekerja saat mereka protes. Henry dan Carnegie percaya para buruh akan menyerah dan kembali bekerja dengan gaji yang sudah ditetapkan. Hal ini tidak membuat Henry khawatir karena sebelumnya sudah meningkatkan produksi di pabrik hingga memiliki banyak cadangan untuk dijual. Di bulan yang sama, Henry mengatakan akan mengganti para pekerja dengan para imigran lain jika buruh tidak menyepakati yang dia inginkan, dan ini membuat segalanya semakin kacau. Para buruh memblokade ratusan pekerja baru yang mau bekerja di homestay. Saat kejadian ini, Carnegie kembali memberi pesan kepada Henry, "Menangkan dengan cara apapun, aku tetap bersamamu." Karena kesabaran Henry setipis tisu nih ya. Dia menyewa tentara bayaran yang dijuluki Pinkerton untuk mengawal pekerja imigran ke pabrik. Pinkerton yang berjumlah 300-an dengan membawa senjata otomatis. Para buruh menerjemahkan ini adalah perang dan terjadilah kekacauan terbesar dalam sejarah. Para buruh menggunakan senjata seadanya seperti batu, linggis, gergaji, dan pisau. Kekacauan ini berlangsung selama 12 jam yang menyebabkan 9 buruh meninggal, belasan parah, dan sisanya luka ringan. Di kubu lain, ada 7 tentara bayaran yang meninggal. Banyak darah dan air mata di pertempuran ini. Ditambah lagi ratusan orang yang cedera dan dipukuli secara brutal dari kedua belah pihak. Di sini perkiraan Henry salah. Dia kira para tentara bayaran akan menang, tapi malah sebaliknya. Setelah pertempuran selesai, para pemerintah daerah melibatkan diri sambil mengirimkan 8.000 tentara, dan ini menjadi negosiasi terakhir Henry yang melibatkan pemerintahan dan disepakati dengan para pekerja imigran baru bisa masuk pabrik untuk kerja. Di sisi lain, para pekerja yang lama kehilangan pekerjaannya. Kesepakatan ini membuat Henry dan Carnegie menjadi pemenang. Segalanya sudah mereka dapatkan, seperti tidak adanya serikat kerja di Amerika dan produksi besar-besaran di pabrik yang berjalan dengan baik. Tapi kekecewaan pekerja lama masih membekas hingga bertahun-tahun, dan mengatakan, "Aku tidak suka pada Henry, tapi dia seorang yang pemberani. Tidak seperti Carnegie, si pengecut menjijikan." Setelah beberapa tahun tragedi di Homestead, Carnegie akhirnya kembali ke Amerika dan membangun perpustakaan yang megah. Pada suatu hari, Carnegie diwawancarai tentang tragedi mengenaskan tersebut. Dia menjawab, "Saya tidak tahu dan hal itu tidak akan terjadi jika saya ada di sini." Hal ini membuat Henry marah dan muak. Setelah artikel tentang apa yang dikatakan Carnegie keluar, Henry membalas dengan ucapan, "Kenapa dia tidak bersikap jantan di depan saya? Saya sudah mendapatkan hinaan darinya di masa lalu, tapi tidak untuk di masa depan." Hubungan mereka berdua semakin memudar. Akhirnya Henry mengundurkan diri. Keadaan semakin memanas karena pembagian saham Henry sangat tidak adil. Sampai Henry mengatakan, "Selama bertahun-tahun saya tahu jika dalam diri Anda memang tidak ada tulang kejujuran, dan sekarang saya tahu Anda pencuri yang terkutuk." Pada akhirnya Henry menggugat di pengadilan terkait pembagian sahamnya, dan ini masih terjadi gugatan terbesar dalam sejarah hingga saat ini. Permusuhan di antara keduanya tidak kunjung selesai selama berbulan-bulan, hingga membongkar data rahasia pendapatan perusahaan yang seharusnya tidak diketahui oleh publik. Saat itu terbongkar pendapatan sebesar 1,4 miliar dolar yang disembunyikan Henry dan Carnegie. Hal ini membuat para politisi dan serikat kerja Amerika geram, dan akhirnya saham Henry dibeli sebesar 30 juta dolar oleh Carnegie. Setelah semuanya selesai, mereka berdua tidak pernah bertemu lagi. Setelah bertahun-tahun, pabrik Carnegie menjadi perusahaan yang lebih banyak memproduksi baja hingga mendapatkan konsumen di seluruh Amerika dan beberapa negara di Eropa. Pada suatu hari dia berpikir untuk menjual perusahaannya, dan satu-satunya orang yang bisa membeli adalah investor besar yang bernama JP Morgan. JP Morgan sebelumnya juga sudah membeli perusahaan kereta api yang sedang surut waktu itu, kemudian membuatnya lebih berkembang. Kali ini dia sebenarnya sudah memiliki pabrik baja tapi tidak bisa bersaing dengan Carnegie karena biaya produksi yang mahal. Dia menyadari bahwa membeli perusahaan Carnegie artinya bisa menguasai pasar baja dunia. Kesepakatan ini melibatkan Carl Schwab sebagai presiden perusahaan Carnegie yang menggantikan Henry. Saat itu istri Carnegie memberi saran pada Charles jika ingin berbicara dengan suaminya,
bicaralah saat bermain golf dan ternyata berhasil. Carnegie tertarik untuk menjual pada JP Morgan jika menyepakati angka yang dia mau. Lalu JP Morgan membalas, "Tulis saja berapa yang kamu mau dan saya akan membayarnya." Lalu Carnegie menulis di sebuah kertas sebesar 480 juta dolar, dan di saat video ini dibuat bisa menjadi 17 miliar dolar lebih karena inflasi. Saat JP Morgan melihat yang dia mau, akhirnya mereka berjabat tangan membuat kesepakatan tersebut. Ini menjadi kesepakatan terbesar di dunia hingga saat ini. Kemudian JP Morgan menggabungkan semua pabrik bajanya yang dia miliki dengan pabrik Carnegie yang sudah dibeli menjadi US Steel. Perusahaan ini menjadi perusahaan baja terbesar di dunia. Transaksi ini membuat Carnegie menjadi orang terkaya dunia. Orang yang terlahir miskin di Skotlandia ini benar-benar menjadi kaya, tapi tetap saja kontroversinya tidak bisa dilupakan oleh sejarah. Lalu, apa yang dia lakukan dengan uang sebanyak itu? Setelah kesepakatannya dengan JP Morgan, Carnegie menjadi seorang yang sangat dermawan tapi tidak suka dengan donasi langsung karena dia merasa hal itu bisa gampang hilang. Lalu dia membuat 2.500 perpustakaan umum, museum, sekolah, universitas, hingga menghabiskan 350 juta dolar. Saat dia sudah tidak bisa memberikan semuanya, dia mendirikan Carnegie Corporation untuk memastikan uang yang dia dapatkan bisa tetap disalurkan saat dia meninggal. Di akhir usianya, dia juga ingin untuk mendamaikan dunia. Carnegie berusaha untuk menyuap Jerman untuk berhenti perang pada Perang Dunia Pertama. Tapi kebaikan ini tidak bisa menghapus sejarah kelam yang dia buat, seperti klub yang dia buat hingga mengakibatkan banjir, tragedi Homestead, kondisi pekerja yang buruk, hingga perlakuan kasar pada buruh. Orang menganggapnya Carnegie ingin menebus kejahatannya di masa lalu, tapi ada juga yang menyebut Carnegie tetap merasa bersaing dengan Rockefeller, yang sama-sama menjadi dermawan di sisa hidupnya. Carnegie selalu bilang, orang yang mati dalam keadaan kaya, matinya tercela. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, kalian biasa klik di sini nih. Jangan lupa komen pendapat kalian di bawah. Bantu juga buat subscribe dan like semua video kami agar bisa semangat bikin konten selanjutnya. Makasih teman-teman. Assalamualaikum.